Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Dwi Haryadin dari SD Negeri 50 Sari, JKP Angkatan 9, Kabupaten Tulungagung. Salam guru penggerak. Pada video ini yaitu tentang koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pemantik, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pengertiannya, menurut Tomlinson 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal common sense yang dibuat oleh guru dengan berorientasi pada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha penyesuaian proses pembelajaran di kelas agar dapat mengakomodir keragaman kebutuhan belajar murid karena setiap anak memiliki keunikan berbeda sesuai kodratnya masing-masing, sehingga guru harus menyediakan lingkungan belajar yang sesuai untuk mendukung tumbuh kembang anak secara maksimal. Jadi pembelajaran berdiferensiasi berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yaitu menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, kognitif dan non-kognitif, kemudian melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasar 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan dengan menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Mengimplementasikan rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas, melakukan penilaian pembelajaran berdiferensiasi formatif dan sumatif. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pembelajaran diferensiasi yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Supaya pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, guru melakukan pemetaan kebutuhan berdasar 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan belajar setiap murid untuk mengetahui kapasitas kemampuan murid dalam mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua, minat murid. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien sesuai dengan gaya belajar, kecerdasan majemuk, serta pengaruh budaya dan lingkungannya. Supaya pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal, di sini ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten sendiri, guru perlu menyesuaikan konten atau materi pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam berdasarkan pertimbangan pemetaan kebutuhan, kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Diferensiasi proses, guru perlu memvariasikan proses belajar agar tidak monoton sesuai kebutuhan belajar murid dengan mengacu pada bagaimana murid memahami dan memaknai apa yang dipelajari. Sedangkan diferensiasi produk, guru memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai konten yang telah dipelajari dan proses pembelajaran yang telah dilalui. Bagaimana koneksi atau kaitan antara materi dalam modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi ini dengan modul lain pada program guru pendidikan guru penggerak? Koneksi antar materinya sebenarnya pada modul 1.1 sampai dengan modul 2.1 ini muaranya adalah berpihak pada murid ditambah sebagai dan nanti setelah berpihak pada murid maka keluarnya adalah profil pelajar Pancasila sebagaimana tertuang pada diagram berikut. Modul 1.1 Filosofi Pemikiran KHD, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kaitannya dengan modul 2.1, sistem Among mengharuskan guru agar menuntun murid dengan menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran yang sesuai dengan tumbuh kembang anak menurut kodrat mereka. Hal ini sesuai pembelajaran berdiferensiasi. Sedangkan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, nilai mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid dari guru penggerak akan mendukung usaha menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan tumbuh kembang murid menurut kodratnya. Peran guru penggerak mewujudkan kepemimpinan pada murid, guru akan membimbing, memotivasi, dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid sejak dini karena pada dasarnya setiap anak memiliki potensi menjadi pemimpin di masa depan. Modul 2.1-nya sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman murid melalui pemetaan kesiapan, minta,
dan profil belajar, minat dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Modul 1.3 visi guru penggerak. Guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif dalam pembelajaran yang berpihak pada murid melalui strategi pendekatan inquiry apresiatif atau IA, prakarsa perubahan bagja yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif berbasis kekuatan. Perubahan yang dilakukan salah satunya adalah melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sedangkan kaitan dengan modul 2.1 agar dapat mewujudkan visinya maka seorang guru penggerak harus keluar dari zona nyamannya dengan mengadakan perubahan pada pola pembelajaran lamanya. Salah satu bentuk perubahan yang dapat dilakukan adalah melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sedangkan pada budaya positif yang tercipta di sekolah berupa nilai, keyakinan, serta kebiasaan baik tentunya akan berpihak dan mendukung murid untuk berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Budaya positif tidak dapat berdiri sendiri, tetapi menyatu dalam bentuk budaya ajar terintegrasi pada proses pembelajaran berdiferensiasi. Pada modul 2.1-nya, penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer yang dapat membantu murid dapat menghargai dirinya sendiri dan orang lain sehingga tercipta suasana lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kesimpulannya, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai yang melekat pada guru penggerak berupa mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula. Pembelajaran yang berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.